Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi suspensi. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian suspensi, yang kedua membedakan sediaan obat bentuk suspensi, yang ketiga menyebutkan komponen sediaan bentuk suspensi, yang keempat adalah menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk suspensi. Baik, kita masuk. Apa sih itu suspensi? Suspensi didefinisikan sebagai sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Jadi, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut atau sediaan padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dari definisi ini ada kata-kata terdispersi. Terdispersi itu apa sih? Terdispersi adalah zat tersebar merata dalam koloid. Dalam koloid ya, ada lagi kata-kata koloid. Koloid itu apa sih? Koloid adalah jenis dari campuran heterogen yang terdiri dari zat atau fase yang berbeda. Sebagai contoh, biar kalian bisa membayangkan, yang pertama kalian pernah melihat sediaan gel. Sediaan gel ini merupakan fase terdispersi. Terdispersi apa tadi? Tersebar merata. Jadi gel ini adalah merupakan sediaan fase terdispersi cair dan medium pendispersinya adalah padat. Oke. Untuk apa orang bikin sediaan suspensi ini sebenarnya? Orang membuat sediaan suspensi ini sebenarnya adalah ada alasan. Zat aktifnya tidak larut atau kelarutannya terbatas dalam air, tapi tetap dibutuhkan bentuk cair. Misalnya untuk anak-anak dan lansia, maka dibuatlah suspensi. Rata-rata anak-anak sukar ya minum obat, apalagi kalau disuruh minum serbuk atau puyer, disuruh minum tablet atau kapsul, malahan sampai tidak ketelan ya. Makanya dia lebih memilih sediaan larutan. Bisa sirup, bisa suspensi, bisa emulsi nantinya. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah macam-macam sediaan suspensi yang beredar di masyarakat itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada dikenal dengan suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral atau diminum ya. Obat dalam ya, digunakan sebagai obat dalam. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai susu atau magma termasuk dalam kategori ini. Beberapa suspensi dapat langsung digunakan, sedangkan yang lain berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Sediaan seperti ini disebut untuk suspensi oral. Ada bahasa di sini adalah harus dikonstitusikan terlebih dahulu. Itu maknanya adalah sediaan ini dibikin seperti sediaan puyer atau sediaan berbentuk granul. Sebelum digunakan kita harus melarutkannya terlebih dahulu segera. Baik, selanjutnya kita masuk ke suspensi topikal. Suspensi topikal itu adalah sediaan untuk digunakan untuk obat luar ya. Adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai Lotio atau tulisannya Lotio termasuk dalam kategori ini. Lanjut. Macam sediaan berikutnya adalah dikenal dengan suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Lanjut. Ada dikenal dengan suspensi optalmik. Adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Harus steril ya.
segala sesuatu yang masuk mata harus steril. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea mata. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Lanjut, ada dikenal dengan suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal atau secara intratekal. Kenapa? Tidak boleh, karena tidak boleh, takut akan terjadinya penyumbatan. Kenapa tidak boleh disuntikan secara intravena atau intratekal? Karena dikhawatirkan takut terjadi penyumbatan. Lanjut, ada dikenal dengan suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Tadi sudah dijelaskan masalah terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Itulah macam-macam sediaan suspensi, dan kemudian kita masuk ke materi syarat-syarat suspensi. Syarat-syarat suspensi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Yang pertama, zat yang terdispersi harus halus. 2. Tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Suspensi obat yang cara penggunaannya adalah disuntik, harus mudah disuntikan dan tidak boleh menyumbat jarum suntik. Terakhir, suspensi obat mata harus steril. Zat yang terdispersi harus sangat halus jika disimpan dalam wadah dosis ganda. Harus mengandung pengawet. Untuk syarat yang keempat dan yang kelima ini nanti kita akan lebih bahas di materi di kelas 12 tentang sterilisasi. Akan lebih lengkap syarat-syaratnya. Kemudian terakhir saya akan memberi kalian tugas dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Saya ingatkan lagi, silakan membaca dulu, kemudian berpikir. Kalau harus ditulis, kalau harus diringkas, tolong diringkas. Dan kalau tidak mengerti, boleh bertanya. Itulah pembelajaran sejati. Baik, tugas hari ini adalah carilah contoh-contoh obat bentuk suspensi. Untuk suspensi oral 5 macam, suspensi topikal 3 macam, suspensi tetes telinga 2 macam, suspensi optalmik 2 macam, suspensi injeksi 2 macam, suspensi untuk injeksi terkonstitusi 1 macam. Selamat mengerjakan, terima kasih.